Sampeyan kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Bok menentang teori su'ul khotimah, tidak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Artinya itu teori yang tasamu saja dalam bahasa ilmu hakikat tasamu. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting ngamal soleh, sampean kudu sakake ngamal soleh. Ini teori yang paling gampang gini. Sampean sholat subuh untuk poin sitok, sholat zuhur untuk poin loro, sholat asar untuk poin 3. Berarti Anda pangeran tetap nyatet, ngamali sampean 3. Dan pangeran pasti tidak lupa, pasti dicatat. Bariku kowe mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir ke su'ul khotimah. Andi kan pakai teori matematik, kalau kamu mabuk itu sekali kan masih punya tabungan 3. Sama seperti kue dagangan, badi mbok tabung. Sehingga untuk duit 200 juta. Suatu saat kue spekulasi keliru, bangkrut, rugi nih 50 juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Makanya Quran itu hanya mengakui teori faman saqulat mawazinuhu. Siapa yang timbangan baiknya lebih berat, tetap dia dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori su'ul khotimah begitu populer. Paham? Apa karena kebodohan massal? Apa entah, nggak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas teori Qur'annya kan pokoknya sakulat mawazin. Orang lu kayak mati mulai cilik soleh. Mondok dari Nokia ini sampai dari nomor tua nih, tahu dakwan dur gunung. Ngamale kan kuat. Wah, ngamale cara dituwas gemet. Sementara dosane mau gremeng sithik-sithik. Kan ringan, napa? Ringan. Cara ditabung tetap aman, sakulat. Mulai cuwilik soleh. Gede kita tambah soleh. Paling penyakit wong wis tua kan mangot-ngot iku tok to. Ringan, napa? Ringan. Jadi saya tidak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan ngamal yang sudah-sudah tuh, hanya divonis su'ul khotimah. Kulo nu mboten sependapat. Oke lah kalau menurut hukum lahir mau ngomong gitu ya monggo wong hukum lahir. Toh omongan Anda tidak mengganggu keputusan Tuhan, paham? Orang mungkin kan omongane wong akeh ganggu otoritas Tuhan kan juga tidak. Sampeyan ra usah ngene, Gus Pak teori tentang wong akeh. Tentang wong akeh lah pangeran tetep ra anu teori wong akeh. Pangeran dia teori dhewe, paham? Nah sama takut apa teori Gus apa pengiran lah. Aku mau Quran faman sakulat mawazinu dalile jelas. Dalile jelas dan itu dalile pangeran. Coba teori-teori gitu itu siapa yang bikin asal usulnya kok begitu populer? Saya juga tidak tahu. Memang nggak perlu tahu karena memang sulit dipahami, Pak. Ya kalau secara bahasa tidak apa-apa ya sedikit gitu saja. Wong mergawe kadang kan yo keliru teorine bangkrut. Misalnya rugi 50 juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 miliar ya kan berarti cek 950 juta. Nah. Itu kalau kita biga-biga yang di pasar cadangan 25. Yang terakhir putus di 4 tuh. Paham ya? Jadi sebetulnya ngamal apa saja itu anak tubuh maqaddamu wa asa roh. Asar, efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulane jenenge rasa kuwatir suben-suben maksiat. Ngamal mesti wae paham. Tapi teori su'ul khotimah itu memang begitu populer, padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang? Kulo nu mboten sependapat. Ya nek kula nak takoki tiyang lho, kula sering wonten tiyang mabuk macam-macam matine ngoten. Nyolati Gus. Nah keluargane teko aku nyolati teko. Gus niku anak kula mati pas wadan mabuk sul khotimah. Pas pokoke kula salati sul khotimah mboten tuh Gus kiai niku pokoke nyolati. Sebuti Gus saged disepuro pangeran ta ora. Jawabku gak enak. Nah pangeran bisa nyepuro, tapi mau ning anak mbora apa nek pangeran bisa nyepuro ya. Sementara pangeran aja darani ra iso nyepuro. Ya sebagai pangeran tetap iso nyepuro. Tapi coba takono posisi anak di sepuro ta ora aku ora nabi ora pangeran tetep ora ro. Kiai sapa ya ora ro, anggere meni ro ya bebor ro ya meni ngono. Wah pangeran kok ditakoki ya. Tapi pangeran tetep iso napa? Nyepuro. Ngene kudu bangga kok di pangeran ra iso didikte, ra iso diatur kudu bangga. Dan kita harus syukur. Paham nggih? Mulane kula beberapa kali salat hajat apalagi akhir-akhir ini.
Kula niku masalah dadi kiai tertutup, tapi akhir-akhir niku tamu kula niku kathah. Mulai ke masjid Jamek Bondowoso sampai Bondo kemarin dari Islamic Center Bojonegoro. Mbok niate nggo golek ilmu, Bapak aku terkenal gelem pidato cuk wae panitia mboten Gus niki pun keputusan panitia. Ya tapi ra keputusane pangeran ya mending ngono. Alatane ngerayu iku mergo wis keputusane napa panitia sing diaturi jenengan jane. Iya. Aku ulama lek tundukku mbek pangeran, gak keputusane pangeran ya ora tunduk ya mending. Terus cerita. Jamaah mriku biasanya tel tipe jenengan kok rekamane jenengan dadi kula nyuwun jenengan kersa teko. Nah tujuane aku teko ra ben ngaji. Ngaji dadi sitok utawa ngaji wis cukup. Ngel-ngel kiai dosa, nasu wedi. Ngel-ngel kiai napa dosa. Nimpun Gus nak ngoten nggih semutene lah sampai srawani ngerayu. Bukan apa-apa ya, kenapa ya nasib orang alim itu kok tetap diatur-atur. Saya itu juga heran sama orang-orang. Tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi. Tapi jek ono yang sowan. Boy wis to ngaji jenengan teng mriki krana kepengin pangeran. Mumpun kenal pangeran pun cukup. Kulo nung tetep makhluk. Nek niate sampean apik lililane wis kenal pangeran, ora kenal Gus Ba iku sak dhuwure aku adoh iku pangeran Pak. Boy wis. Boy napa? Wis ngajine krana Allah, ya sudah. Hukum sosial itu nak dituruti mari dadi komunis. Percayanya be hukum makhluk. Paham hukum apa? Saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang mencintai saya atas nama Quran. Enggak usah pakai hukum-hukum sosial yang berlebihan. Alasannya nak buatan jenengan duboten marem itu. Mpun anjenan andul kula, nek ben ngaji melu ngaji. Lah jenengan saiki dugi panitiane kadang teko orang mobil sak mobil ben ngaji gaji saniki. Akhire ngaji. Ini tetap boten saged gak. Nah saya itu khawatir saya itu sebenarnya gitu. Sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis. Loh itu hadisnya sahih, paham ya? Hadis yang Nabi udah kalau al hayat itu ziyadatan li fi kulli khairin wal maut rohatan li min kulli syarrin. Andikan kita cara pandang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik, nak urip nambah keelean, nak mati apikku berhenti. Kowe apikmu pas-pasan naik. Tanpa mati wis berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata coba saya kadang enggak setuju ilmu kalam kan gitu. Kadang misalnya khairihi wa syarihi langsung menawwa, paham? Dan khairihi wa syarihi menawwa. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wa la zabu bisayyiati illa anta. Jadi cara pandang optimis. Ya Allah, engkaulah zat yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Dan tidak bisa menolak keburukan kecuali engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif. Layak bil hasanat illa anta. Yang bisa mendatangkan kebaikan hanya engkau. Dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersane pengiran. Kesannya kan ada sisi negatif. Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah hilangkan segala keburukan ini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tapi kita kan membayangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa saja cara Allah, tapi ngilangi keburukan ya kamu tak ambil, wong sumbernya kamu. Nah kita ini nggak adil, sudah berani doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta dan sesuai kehendak. Wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane. Cara makna gadule wa kaifa syi'ta sepundi mawon cara. Coba ada beberapa keburukan, misalnya ono maling, ono penjahat. Memang maling dosa, penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena penjahat sing alusan, karena sistem pajak sing dikorupsi, sinten ngomong sing koruptor dan sebagainya. Tapi si koruptor yang tidak konangan donga, muga-muga mobilku ora dicolong wong. Muga-muga sepedaku ora dicolong wong. Muga-muga malinge kecekel. Jare pangeran, ya kowe. Maling sejatine iku. Kowe. Koruptor sing ra konangan, niku nak donga ora muga-muga sing nyolong sepeda motor dekne kecekel. Artine muga-muga malinge kecekel. Lha iku piyene donga, mugi-mugi Gusti malinge kecekel. Iku nak dongane mati sing kecekel sapa? Paham? Paham? Makanya kita dikiai donga ngono aja nemen-nemen.
Jangan-jangan kita bagian dari sistem itu. Oh ini biangnya itu. Ya Allah, hilangkan semua kesesatan. Ternyata kita di lingkaran itu. Wah, dijumuk sih. Jebule master e. Suhu deh jebule. Ora ada ngono ya ngeri. Ya, tapi tidak usah ngeri karena kalaupun kamu diambil akhir dari segala keburu. Jadi ini pentingnya ngaji.